Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Biarlah pada saat hari ini ya Tuhan, kita mau meninggikan memuji Tuhan. Yesus, terpuji namamu ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah, Engkau Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Biarlah kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan-Nya. Terima kasih ya Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus ya Tuhan. Hanya Engkau ya Allah yang kami tinggikan Yesus. Kuduslah Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kudus ya Tuhan. Haleluya Yesus.
surga bumi menyembah. Haleluya. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, kita tetap memuji Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan memurah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, Bapa Kau setia. Biar hati kita hanya terpaut kepada Dia. Biar pikiran kita diubahkan. Bapa Kau setia, takkan
setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Sekali lagi ubahkan hati kami ya Tuhan. ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kembali kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu menjadi landasan kekuatan di tengah-tengah zaman yang bengkok. Bahkan kami mendapati keluarga yang takut akan Tuhan dan dikenan di hati Tuhan. Berfirmanlah sebab hati kami telah siap untuk kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur dan bersukacita kembali kita boleh bersama-sama beribadah sekalipun situasi new normal dan kita masih ada jemaat yang di rumah. Namun tidak mengurangi untuk kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ayatnya cukup panjang, ayat yang pertama hingga ayat 24, tapi kita akan baca ayat pertama hingga ayat yang kelima saja, lalu kita lanjut ayat 21 hingga 24. Bapak Ibu, jemaat Tuhan boleh baca di rumah kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 7 ayat pertama, air bah lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Yang keempat, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 21 hingga ayat 24. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di muka bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskannya Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh
yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di rumah, kita akan dengarkan, bahkan kita akan renungkan tentang keluarga zaman now. Ya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang istilah yang fenomenal ini di tengah-tengah angkatan millennials gitu ya. Apakah masih didapati keluarga yang sungguh-sungguh punya kualitas rohani berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh sangat istimewa di hati Tuhan. Dari perikop yang kita baca kita bisa ketahui bersama bahwa hanya satu keluarga yang sungguh-sungguh punya kualitas rohani berkenan di hati Tuhan. Dia adalah Nuh. Alkitab berkata bahwa Nuh ini adalah tokoh yang paling menonjol pada zamannya ya. Nuh mengalami yang namanya penghakiman Tuhan sekaligus dia menjadi saksi mata. Bagaimana Allah ya, bagaimana Allah menghukum dunia dengan air bah pada waktu itu. Dengan tujuan ia akan menghapuskan semua makhluk hidup di atas muka bumi, termasuk manusia. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu marahnya? Ya. Dan kita lihat kenapa hanya satu saja keluar yang begitu terlihat rohani pada zamannya. Dan sungguh keluarga ini begitu istimewa di hati Tuhan. Mari kita renungkan sama-sama bagaimana kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi keluarga yang dikenan oleh Tuhan. Kembali bagaimana Nuh ya. Alkitab berkata dari ayat yang kita baca tadi pasal 6 ayat 9 dan pasal 7 ayat 1, inilah riwayat Nuh. Mari kita lihat siapakah Nuh sesungguhnya. Dari riwayat Nuh di sana dicatat adalah seorang yang benar. Yang pertama ciri khasnya seorang Nuh dari riwayatnya adalah orang benar. Dan kemudian dikatakan Alkitab berkata tidak bercela di antara orang-orang sejamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di pasal 1, di pasal 7 ayat 1 tadi diulang kembali bahwa masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa luar biasanya kalau kita kenal lebih dekat seorang yang bernama Nuh. Ya, ada beberapa penafsir berkata kelahirannya dia diperkirakan tahun 2898 sebelum Masehi. Dan bagaimana dia berada di dunia pada waktu Tuhan memerintahkan dia untuk misi keselamatan. Dia seisi keluarganya dan nanti beberapa binatang-binatang ya kita lihat. Baik yang haram tidak haram, baik itu burung-burung yang ada, binatang-binatang yang berkeriapan. Demikian yang melata, bahkan kita lihat betapa luar biasanya Nuh ini ya. Dan selama dia ada di dunia ini, dia selalu menyuarakan tentang bagaimana pertobatan bagi orang-orang di sekitarnya. Tetapi selama dia ada, ternyata orang-orang tidak mengindahkan ya apa yang diserukan tentang pertobatan. Orang-orang pada zaman itu, mereka sibuk dengan pesta pora, kehidupan dosa mereka angkatan yang bengkok hatinya di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga kita lihat hanya didapati Nuh. Kalau terjemahan lama dari pasal 7 ayat pertama itu yang menjadi ayat nas kita pada pagi siang hari ini. Dikatakan Nuh didapati satu-satunya orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, di antara angkatan zaman ini. Betapa luar biasanya seorang bernama Nuh. Dan ketika Tuhan berfirman kepada dia ya, bagaimana respon tanggapan daripada Nuh pada waktu itu merupakan satu nilai kualitas seorang yang bernama Nuh.
Pertanyaannya, mengapa hanya Nuh dan keluarganya yang saja yang rohaninya ya, yang kita lihat sangat rohani pada zaman itu. Alasannya adalah karena mereka tidak menghormati Tuhan sebagai pencipta. Ya, mereka hidup dalam dosanya, bahkan dikatakan mereka pasal 6 ayat 11-12, dunia sedang rusak, penuh dengan kekerasan. Dan mereka begitu hidup dalam dosa. Mereka meninggalkan Allah sehingga membuat Allah begitu sedih. Dan Allah begitu marah sehingga dia tidak berdiam diri. Sehingga dia berkata bahwa satu-satunya yang akan dia lakukan, dia berfirman di pasal 6 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi. Baik itu manusia, hewan, ataupun binatang-binatang melata. Ya. Burung-burung di udara, binatang-binatang yang berkeriapan. Semua makhluk hidup. Seperti ayat yang kita baca tadi. Betapa Tuhan begitu marah. Kenapa? Karena manusia yang diciptakannya tidak lagi menghormati Tuhan. Hanya satu-satu yang didapati adalah Nuh, yang sangat rohani pada waktu itu. Apalagi yang membuat pada zaman Nuh sehingga Allah begitu marah dan memusnahkan ciptaannya. Bahkan kalau kita lihat Kejadian pasal yang pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sampai hari ke-7 dia beristirahat, hari ke-6 dia menciptakan manusia. Dia berkata semuanya indah. Tetapi kenapa dosa itu yang begitu momok di hadapannya sehingga hatinya begitu marah. Dan dia memutuskan untuk dia membinasakan semua yang hidup. Jadi perkataan semua baik yang dia ciptakan bukan berarti tidak adanya keadilan Tuhan. Tetapi karena manusia tidak lagi menghormati Tuhan dan menginjak-injak kebaikan, kemurahan Tuhan ketika dia menciptakan manusia dan seluruh ciptaannya yang begitu maha sempurna adanya. Kejahatan manusia pada waktu itu seperti diperlihatkan di hadapannya dan membuat dia muak. Sehingga satu-satunya jalan dia harus membinasakan semua yang ada. Tetapi dengar baik kabar baiknya untuk kita orang benar, maka Tuhan memperhitungkan kesalehan kita. Bagaimana dengan setiap keluarga kita pada zaman ini? Sebab Kristus mengumpamakan di dalam Matius 24 ayat 38 dan 39. Pada akhir zaman keadaan manusia seperti zaman Nuh. Mereka terlena dengan kejahatan yang mereka buat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membinasakannya. Tetapi bagi kita, keluarga kita, jikalau kita didapati benar seperti Nuh. Jikalau kita hidup kita tidak bercela, artinya kudus berkenan di hati Tuhan. Dan dikatakan apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Maka ketahuilah ada janji keselamatan dan kasih karunia bagi setiap kita pada pagi hari ini yang mendengarkan. Bagaimanakah kualitas rohani keluarga saat ini? Ya, keluarga milenial atau keluarga zaman now ya. Kita lihat istilah fenomenal yang viral pada waktu-waktu ini ya. Kita lihat pertama bagaimana keluarga kita sungguh-sungguh dikenan di hati Tuhan. Kata firman Tuhan, yang pertama Tuhan rindu didapati juga keluarga pada akhir zaman ini benar. Hidup benar di antara zaman yang rusak. Itu kata firman Tuhan. Ayat yang pertama tadi dikatakan apa? Engkau dan seisi rumahmu kulihat benar. Jadi yang pertama Tuhan rindu kita keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Khususnya yang pada zaman akhir ini Tuhan rindu mendapati adakah keluarga-keluarga kita hidup benar di antara zaman yang rusak. Tidak mudah, kata benar artinya tidak melakukan hal yang salah, bukan? Sederhana.
Tetapi bicara tentang kebenaran, tidak ada sedikit pun yang dapat menodai bagaimana kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Kecuali kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan pada waktu bencana air bah. Kita memasuki tahun 2020, Januari kita sudah diterpa oleh badai. Kita menikmati banjir juga kan ya, awal tahun. Kemudian kita berturut-turut bencana silih berganti. Kita diterpa dengan COVID-19 atau pandemi corona ini. Betul? Mulai dari Wuhan sampai ke seluruh dunia. Dan berbicara bagaimana adakah keluarga-keluarga saat ini masih didapati hidupnya benar di antara angkatan dunia atau zaman generasi yang rusak ini akan dosa. Maka Tuhan masih memperhitungkan untuk menyelamatkan dan tidak memusnahkan, membinasakan umatnya. Hal yang pertama, mari kita bersama-sama menarik suatu pelajaran penting. Mari kita berkaca kepada keluarga kita masing-masing. Keluarga terdiri atas orang tua yang inti, bukan? Papa, mama, kemudian anak-anak. Adakah terlihat kehidupan benar di sana? Di antara manusia yang rusak, yang bengkok hatinya di hadapan Tuhan. Sama seperti Nuh, dia tokoh yang berbeda, tampil beda pada zamannya. Karena dia dikenal benar. Hidupnya tidak bercela, dia hidup bergaul. Artinya bergaul, berjalan, walk with Jesus. Setiap kali dia bergaul, bertanya kepada Tuhan. Bagaimana dia dan keluarganya. Sehingga terlihat. Demikian juga kalau kita bisa lihat keluarga-keluarga Kristen saat ini. Harusnya keluarga-keluarga Kristiani merupakan satu pondasi, di dalamnya ada kesatuan. Ada pondasi kasih di sana. Ada pendidikan dan pembinaan karakter iman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau tahu bahwa hari-hari ini terkenal dengan homeschooling, ternyata Alkitab sudah jauh-jauh ribuan tahun. Perjanjian lama, orang tua dulu-dulu itu ya, perjanjian lama itu terkenal dengan homeschoolingnya. Jadi tugas pembinaan pendidikan karakter dari iman, dari anak-anak itu tidak dilemparkan kepada guru atau orang lain, tetapi orang tua. Sehingga penting sekali di tengah-tengah keluarga Kristen hari-hari ini, biarlah pondasi dalam pendidikan pembinaan iman itu dimulai dari keluarga kita. Siapa? Orang tua kita. Mulai dari siapa? Ayah. Ayah atau aba, ya. Dia itu sumber, ya. Dia yang memberikan nafkah kehidupan bagi keluarganya. Tetapi satu hal yang privilege menjadi tanggung jawab besarnya adalah mengajarkan tentang iman. Ya. Kemudian ditolong, dibantu oleh ibu. Ya. Untuk apa? Anak-anaknya ini diajar, dididik dalam pembinaan iman dan karakter yang benar takut akan Tuhan. Sehingga mari kita cermati bersama apakah keluarga kita selama ini sebagai keluarga-keluarga Kristiani di dalamnya ada pendidikan atau pembinaan karakter terhadap anak-anak kita. Sudahkah kita melakukan fungsi kita dengan benar? Jangan sampai pembantu kita, orang-orang lain yang mengambil alih tugas. Dan jangan salahkan suatu ketika ya dia tidak lagi berkiblat kepada Tuhan. Yang kita sembah Tuhan yang benar, tetapi Tuhan yang tidak diketahui. Kenapa? Karena orang tua gagal melakukan fungsinya dengan benar. Apalagi kita lihat media digital masuk di tengah-tengah keluarga. Semuanya kalau kita kenal zaman milenial adalah zaman smartphone atau internet.
Semuanya terarah kepada yang namanya barang yang kita lihat dunia digital hari-hari ini. Sehingga kita bisa betah tahan mulai dari pagi sampai petang. Hanya menghadapi yang namanya smartphone kita. Kita menjadi orang yang lupa diri, jati diri kita. Padahal teknologi kecanggihan mendapat informasi yang lebih mudah, itu sebagai sarana yang Tuhan siapkan untuk kita, harusnya kita didapati keluarga-keluarga yang benar dan takut akan Tuhan. Menurut survei anak-anak 98% tahu tentang internet usia-usia ya. Kalau kita lihat usia milenial itu adalah kelahiran tahun 80-an, 90-an. Zilenial kita akan masuki adalah tahun 2000-an. Jadi usia kira-kira 18-35 tahun. Usia millennials. Dan sampai sekarang anak-anak kita yang zilenial, bayangkan di rumah usia berapa tahun? 6 tahun atau 4 tahun mungkin ya ada. Sudah diperkenalkan gadget. Jangan salah kalau nanti matanya rusak. Gitu ya. Jangan salah nanti ketergantungan akan gadget. Kenapa? Orang tuanya tidak lagi memberikan pondasi-pondasi yang tadi ya. Bisa ada menggantikan dengan permainan-permainan yang lain yang bisa mengikat kesatuan, kebersamaan, kasih. Adanya pelajaran-pelajaran, prinsip-prinsip, nilai-nilai yang baik. Karena itu yang pertama, mari kita sebagai orang tua, keluarga Kristiani, mari kita hidup benar di tengah-tengah zaman yang bengkok dengan dosa di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi zaman now, zaman hari-hari ini millennials, kita dicekokin yang namanya dengan internet, smartphone, gadget. Tapi jangan mengalihkan fungsi kita, ya, daripada kebenaran firman Tuhan, apalagi dalam mendidik anak-anak yang kita kasih. Kenapa? Karena mereka generasi penerus yang nantinya akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Yang berikutnya, tantangan lainnya yang kita lihat selain kemudahan informasi internet di mana-mana, membangun sebuah relasi yang sehat juga tidak mudah. Ya, kalau kita dapati hari-hari ini ya, anak-anak bahkan orang tua semuanya kita lihat tidak mudah memang membangun sebuah relasi yang sehat, benar. Ya. Tetapi firman Tuhan menjadi patokan kita, ya, menjadi rules kita untuk kita tetap hidup benar, ya. Di hadapan Tuhan di angkatan yang penuh dengan dosa ini. Tantangan zaman berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan iman rohani kita, ya. Bagus ada sabda itu ya, kalau kita lihat sabda itu bagus, jadi masuk melalui semua link-link di mana tidak hanya bicara tentang Alkitabnya saja ya. Tetapi ada renungan-renungan yang sesuai dengan usia masuk. Seharusnya pun kita bisa memakai sarana ini menjadi baik untuk pertumbuhan rohani kita. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak penting ya. Tetapi gunakanlah untuk hal-hal kekekalan, membangun orang lain, apalagi berbicara tentang pertumbuhan iman rohani kita, ya. Semua teknologi informasi yang Tuhan sudah sediakan dengan kemajuannya yang begitu luar biasa. Mari kita gunakan dengan baik, dengan cermat, dengan penuh hikmat, sehingga kita tidak tergerus dengan dosa yang ditawarkan oleh saat ini ya, cyber atau dunia digital, ya, digital analog. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang kedua dari firman Tuhan yang kita baca, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9 berbicara tentang bagaimana kualitas rohani yang dikenan oleh Tuhan pada zaman ini adalah keluarga yang taat ya, melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan di ayatnya yang kita baca tadi, ayat 5, kemudian dikatakan di situ, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bahkan ayat yang ke-9 dikatakan di sana, ketika semua yang sudah dilakukan ya, sepasang binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, dia berkata di sana apa? Dia melakukan seperti yang diperintahkan Allah, ya.
Luar biasa sekali. Jadi yang kedua, kehidupan keluarga zaman now yang Tuhan kehendaki adalah mari kita bertindak tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Artinya apa? Tepat artinya tidak tergeser, ya. Dan bagaimana perintah Tuhan, Tuhan rindu supaya kita melakukannya yang terbaik. Nuh adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Bayangkan pertama Tuhan menyuruh dia membuat bahtera. Ya. Bahtera bicara tentang bahasa ini teva, ya. Itu peti berukuran kotak. Atau kalau orang-orang banyak katakan bahtera itu seperti kapal gitu ya. Tetapi aslinya atau bahasa Inggrisnya itu ark. Atau kalau biasanya tabut perjanjian digunakan bahasa Inggrisnya juga ark. Tapi penggunaan bahasa Ibraninya memiliki arti yang berbeda. Nah di sini kita bicara tentang ketika disuruh bangun bahtera kepada Nuh orang yang sederhana, tidak punya pengetahuan skill, alat-alatnya pun sederhana, tetapi ketika Tuhan memberikan perintah dia melakukan. Ya. Sudah pasti orang-orang di sekitarnya akan apa? Menertawakan, menganggap dia gila. Ini orang stres nih. Masa nggak ada hujan, ya, nggak ada petir, bangun bahtera di atas bukit, gitu ya. Dan tidak tanggung-tanggung bangun bahtera atau katakanlah itu peti bersegi 4 kotak itu di atas bahtera selama 120 tahun, bayangkan. Ya jelas-jelas orang-orang di sekitarnya yang begitu hidup dalam kejahatan, dosa, kekerasan di hadapan Tuhan. Jelas-jelas menertawakan dia dan menganggap dia gila. Mencemooh dia. Dia kalau kita bayangkan Nuh itu memiliki tekanan secara batin, psikis. 120 tahun. Tetapi dia tetap taat melakukan perintah Tuhan. Berapa banyak kita senang kalau anak-anak kita memberikan sebuah perintah. Mereka melakukannya tepat. Artinya tidak ditambahin, tidak dikurangin. Apa yang diperintahkan, diinstruksikan. Misalkan kita dalam dunia kerja oleh atasan kita melakukannya tepat. Ya, tidak sok taunya kita, tetapi apa yang diperintahkan kita lakukan dengan benar. Itulah Nuh. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang sudah dia buat KKR gitu ya, selama 120 tahun bertobat dan mereka tidak mengindahkan menghormati Tuhan. Tapi dia tetap pada tracknya Tuhan, saya mau taat menyelesaikan, membangun bahtera selama 120 tahun. Bukan itu saja, semua ukurannya. Ya. Kalau kita lihat dari panjang, lebar dan tinggi, kayu jenis yang dibuat berapa dek? 3 dek. Ya. 300 kali 50 kali 30, bayangkan luar biasanya kalau kita lihat bagaimana ukurannya itu perintah baru yang pertama. Selama kurun waktu yang begitu lama. Belum lagi tantangan, tetapi hal yang berikutnya, perintah berikutnya adalah harus memasukkan binatang-binatang yang diperintahkan oleh Tuhan. 7 binatang tadi ayat 2 sampai 9. 7 binatang yang tidak haram. 1 yang haram harus jenis jantan dan juga betina. Belum lagi burung-burung di udara, belum binatang-binatang yang melata. Tuhan ingin adanya pembaharuan. Ketika dia membinasakan dunia secara universal. Sampai kita lihat air itu menutupi gunung. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Betapa Tuhan marah ketika umat yang diciptakannya tidak lagi menghormati kekudusannya. Bukan manusianya dia menyesal menciptakan, tetapi dosanya. Bengkok hatinya di hadapan Tuhan. Kenajisannya, minum mabuk, mengawinkan dengan perempuan yang tidak kenal Tuhan. Sekali lagi Tuhan begitu mengasihi semua orang yang diciptakannya. Bukan salah penciptanya, tetapi Tuhan berikan free will yang disalahgunakan dan tidak lagi menghormati Tuhan. Betapa luar biasanya seorang yang sederhana, Nuh bisa membangun bahtera. Bisa, bahkan kita lihat binatang-binatang Tuhan sendiri yang membantu untuk masuk secara tertib dan teratur. Dan bukan itu saja Tuhan bantu, Tuhan sendiri yang menutup bahtera itu.
Jadi kita lihat ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan hanya minta ketaatan dari setiap kita. Adakah keluarga-keluarga di tempat ini taat akan perintah dan setiap ajaran-ajaran Tuhan? Mari kita renungkan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita diminta hanya taat kepada Tuhan. Ya, melakukan tepat seperti apa yang Dia mau, yang Dia kehendaki. Yang ketiga, beriman di tengah badai yang menerpa. Perhatikan di ayat yang kita renungkan 10 sampai 24 berbicara bagaimana Tuhan melaksanakan penghakiman penghukumannya atas dunia. Ada beberapa menyimpulkan bahwa air bah yang melanda itu secara lokal. Tetapi dari Alkitab yang kita baca tadi dari ayat 16 sampai ayat 24 itu bagaimana air menutupi seluruh muka bumi ini. Dan bagaimana awalnya Tuhan berkata dari manakah air-air itu? Kalau kita lihat sama-sama. Pertama kali Tuhan menciptakan ya bumi dan segala isinya. Bahkan Dia memisahkan air yang ada di atas cakrawala yang dan ada di bawah. Ketika pada zaman Nuh Dia melaksanakan penghukumannya. Maka air-air yang ada di atas itu. Kemudian Dia curahkan semua menghantam bumi. Dan bahtera itu mengapung-apung. Dan bagaimana air itu makin lebat, makin dahsyat, makin luar biasa. Sehingga semua orang berteriak untuk keselamatan. Tetapi satu hal, firman Tuhan berkata kepada Nuh, engkau dan seisi rumahmu masuklah ke dalam bahtera. Bicara tentang bahtera itu adalah jalan keselamatan daripada Tuhan. Saat ini satu-satunya jalan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita masih ingat keluarga-keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain di luar daripada bahtera itu kebinasaan. Semua makhluk hidup termasuk manusia. Saat ini Tuhan berikan kemurahan bagi setiap kita. Untuk kita sama-sama memiliki iman di tengah badai yang menerpa saat ini. Ya, menjadi orang yang beriman di masa hidup yang baik, diberkati. Tentu saja bukanlah hal yang sulit, bukan? Tetapi ketika kita dituntut beriman menjadi hal yang sangat sulit ketika kita dihujat, dicemoohkan orang. Kita mengalami berbagai macam badai kehidupan, tantangan, pergumulan. Di situ iman kita bisa goyah. Bahkan tidak banyak pada waktu itu keluarga daripada Nuh. Dia dan istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Bisa saja salah satu dari anaknya atau menantunya dia meninggalkan menghujat Tuhan. Kenapa? Karena begitu tekanan yang bertubi-tubi selama 120 tahun. Ada perkiraan 100 sampai 120 tahun dia harus bangun bahtera itu. Tetapi Nuh dalam hal ini sebagai pemimpin keluarga, dia begitu mendidik anak-anaknya beriman kepada Tuhan. Tuhan rindu setiap kita memiliki iman. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab sepanjang sejarah orang-orang Kristen, orang-orang percaya tentu mengalami berbagai banyak tantangan, pencobaan. Entah itu ringan atau kita lihat berat statusnya. Pertanyaannya adalah apakah kita mudah menyerah? Kita mudah pasrah, kalah, atau kita berserah kepada Tuhan? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu didapati keluarga-keluarga zaman milenial atau zaman now ini. Yang sangat viral dan fenomenal istilah ini. Memiliki iman yang teguh ketika badai menerpa hidup kita. Berapa bulan ini bukankah kita diperhadapkan dengan COVID-19 ini? Hampir jalan 5 bulan, bukan 4 bulan setengah. Dan semuanya stuck. Baik itu lembaga-lembaga keagamaan, ya, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ribuan jemaat yang memenuhi gereja tiba-tiba seret kosong semuanya. Orang bekerja semuanya, ada pabrik yang
perusahaan-perusahaan kemudian harus kolaps. Kemudian keluarga-keluarga yang didapati kita lihat tidak bisa berbuat apa-apa dan harus segala sesuatunya dari rumah masing-masing. Harus tinggal di rumah. Ketika dalam situasi-situasi tidak bisa berbuat apa-apa atau lockdown, kita mulai bersungut-sungut bukan? Tidak banyak dari setiap kita mau dengan penuh ucapan syukur kita mengerti apa sebenarnya maksud dan kehendak Tuhan mengizinkan selama berbulan-bulan kita harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bukankah kita bisa melihat bahwa ada rancangan Tuhan, ada pelangi kasih Tuhan setelah badai menerpa. Kita tidak menggunakan mulut kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi yang ada kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita jenuh di rumah, kita mulai malas dan kita mulai menyalahkan Tuhan. Tahukah kita keadaan seperti yang kita alami hari-hari ini 4,5 bulan, lockdown terlama yang dialami itu adalah oleh keluarga Nuh. Ya. Kalau kita bisa hitung selama 40 hari, 40 malam air itu menggenang. Dan di ayat yang ke-24 dikatakan selama 150 hari. Dan daratan belum juga kering, dia harus menunggu lagi selama 7 hari. Ditambah lagi 7 hari, maka totalnya sebanyak 244 hari. Atau dengan kata lain ada perkiraan 8 sampai 1 tahun masa lockdown. Dan Nuh tinggal di mana? Tinggal di bahtera itu, peti yang berukuran kotak persegi itu. Temannya siapa? Bukan wifi, bukan gadget, ditemani games. Ya, bukan smartphone kita atau bisa nonton, tapi binatang-binatang. Ya, tetapi tidak ada keluhan di sana, tidak ada komplain kepada Tuhan, tidak ada berkata aku stres di rumah berkepanjangan dan mengeluh. Tetapi yang ada kita perlu renungkan dari Nuh dalam keadaan begitu, dia tetap beriman dan membawa keluarganya untuk dia beribadah kepada Tuhan. Selama 8 bulan sampai 1 tahun, Bapak Ibu boleh renungkan di rumah. Tidak ada persungutan, Alkitab mencatat. Bahkan dosa yang keluar dari mulutnya, yang ada dia beribadah dengan taat kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 7 berkata gini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Betapa luar biasanya, sekali lagi Tuhan masih memperhitungkan satu orang yang bernama Nuh. Di pasal 7 ayat yang pertama, satu-satunya yang didapati benar di hadapan Tuhan. Maka seisi keluarganya diselamatkan. Dan dunia mengalami penghukuman dan penghakiman dari Tuhan. Sekali lagi kalau Tuhan masih berikan kita kesehatan sampai hari ini, kita bisa menikmati berkat Tuhan, bisa makan dengan baik, keluarga kita dengan baik dipelihara Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, bukan berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan masih menjanjikan adanya pembaruan, keselamatan, bahkan berkat Tuhan. Sehabis badai yang menerpa kehidupan kita. Kuncinya mari kita memiliki iman. Di tengah-tengah badai yang menerpa kita. Mau 150 hari kita akan mengalami yang namanya COVID-19 ini, tidak ada yang tahu. Itu rahasianya Tuhan. Tapi satu hal yang pasti di tengah-tengah COVID-19 ini, begitu banyak kita lihat orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka bersujud, mengenal dan percaya kepada Tuhan. Banyak video-video beredaran. Kalau kita lihat pernah di Italia, pernah di Wuhan, bagaimana mereka berseru kepada Allah yang benar. Itulah yang Tuhan rindukan. Di tengah-tengah persoalan kadangkala Tuhan rindu supaya hajaran itu membawa orang lain kepada keselamatan.
Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa Tuhan rindu di tengah-tengah badai yang menerpa kita, COVID-19 ini. Tuhan rindu membawa banyak lagi kepada keselamatan dan kehidupannya yang kekal. Banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Maka sudah saatnya hari-hari ini keluarga-keluarga kita. Kita tidak lagi egois, mari kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita berdoa untuk lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin keluarga inti kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita rindu adanya keselamatan, mumpung waktu perkenanan Tuhan masih berpihak bagi kita orang yang benar. Bagi orang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidupnya tidak bercara, artinya kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kiranya perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Setiap zaman keluarga masing-masing kita memiliki pergumulan tantangan yang berbeda-beda dan pastinya tentunya kompleks. Zaman ini berbeda mungkin zaman-zaman yang sebelumnya. Tetapi yang sama adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Masih memperhitungkan jikalau ada satu orang, bahkan keluarganya, sungguh-sungguh hidupnya benar. Sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Sungguh-sungguh beriman. Di tengah badai persoalan yang terjadi, dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak marah kepada Tuhan, tidak komplain, bersungut-sungut. Maka itu merupakan jaminan Tuhan tidak akan memusnahkan dunia ini. Tuhan mengasihi dengan kasih karunia-Nya yang kekal. Supaya banyak orang diselamatkan. Biarlah perenungan dan firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan. Mari kita jadi orang tua yang up to date, yang zaman now, yang milenial, tetapi tidak menggeser nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa mewariskan kepada keturunan kita warisan iman. Dan anak-anak kita tumbuh takut akan Tuhan. Dan menjadi alat yang dipakai Tuhan secara luar biasa. 1 Tawarik 17 ayat 27 berkata begini, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. 1 Tawarik 17 ayat 27 adalah doa Daud bagi keluarganya. Supaya Tuhan apa? Berkenan akan keluarganya. Supaya Tuhan mengkokohkan keluarganya untuk diberkati. Bukan saja hari ini, besok. Tetapi sampai keturunan-keturunan kita. Itu diberkati untuk selama-lamanya. Dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami memiliki kualitas rohani, nilai-nilai iman yang dikenan sebagai keluarga-keluarga zaman now. Kami rindu hidup kami benar di angkatan zaman yang bengkok, yang penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Kami rindu kami bertindak, melakukan dengan penuh ketaatan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kami rindu memiliki iman di tengah-tengah badai yang menerpa. Kami tetap melihat kasih karunia Tuhan dan keselamatan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang empunya firman yang telah kami renungkan pada pagi siang hari ini. Demi nama Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi tetap ada dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja, acaranya sharing jam 7 malam di gereja. Tetapi bagi teman-teman yang gak bisa mengikutinya ke gereja bisa melalui aplikasi Zoom dari rumah masing-masing. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu jam 6 malam di gereja. Di tempat ini teman-teman bisa hadir. Dan bagi teman-teman juga yang berhalangan hadir bisa mengikutinya melalui Instagram Pemuda Fluid. Dan untuk hari Minggu ada ibadah di gereja, udah mulai ibadah normal, yaitu jam 9 pagi. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia dan anak-anak
bisa mengikutinya melalui channel YouTube Tobi Linando. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu. Teman-teman yang memiliki anak-anak muda yang masih kecil, yang nggak bisa ke gereja, bisa mengikutinya di channel YouTube Christina Natalia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur, bisa ditransfer ke rekening gereja. Dibuka pembukaan pendaftaran untuk baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti baptisan air bisa menghubungi PDM Jessica, dibuka pada bulan Agustus. Dan untuk rapat majelis bisa Bapak Ibu Saudara mengikutinya pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Demikian pengumuman, kiranya kita bisa mengikuti setiap ibadah dan kegiatan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.